Selamat pagi, keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku. Kita bertemu lagi di dalam program Sarapan Sorgawi bersama saya Miss Grace dan tim Sarapan Sorgawi. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih bisa mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk menikmati sarapan sorgawi bagi jiwa kami, bagi iman kami, bagi rohani kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kenyangkan kami dan sehatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, para rekan-rekan kerjaku, rekan-rekan guru, para kerabat dan sahabatku di mana saja yang telah mempersiapkan hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi. Pagi hari ini kita mempunyai satu tema firman yang berjudul perjamuan terakhir. Ya, perjamuan terakhir. Kita tahu itulah perjamuan yang menjadi satu sakramen, satu peristiwa penting yang setiap gereja di seluruh dunia masih melakukannya sampai hari ini. Anak-anak yang Tuhan sayang, semuanya yang sedang mendengarkan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 13, mulai ayat yang pertama dan kedua. Yohanes pasal 13 mulai ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Anak-anakku, saudara-saudara semua, firman Tuhan minggu ini, 3 hari ini kita mempelajari apa sih hal-hal yang boleh kita pelajari di kala sebelum peristiwa penyaliban terjadi, ya. Sebelum Jumat Agung itu terjadi, yang kalau kemarin kita mendengar bagaimana orang banyak meninggi-ninggikan Yesus ketika Yesus menaiki keledai yang menjadi tunggangannya, dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita juga mau menjadi keledai yang membawa Yesus sehingga nama Yesus ditinggikan. Dan hari ini kita mempelajari satu hal lain lagi. Jadi waktu itu pas hari Paskah bertambah dekat, ya, dan biasa selalu orang Israel saat itu mengadakan satu perjamuan makan malam bersama-sama untuk memperingati masa-masa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Mereka makan roti yang tidak beragi, minum anggur, begitu ya, bukan untuk mabuk-mabukan, karena memang mereka minum anggur ketika di dalam perjamuan-perjamuan penting, begitu ya. Lalu kita lihat ya,
bagaimana Yesus ada di situ bersama dengan para muridnya. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Kita lihat nih ya, di dalam satu peristiwa di mana di tempat Yesus dengan ke-12 muridnya sedang mempersiapkan diri untuk makan perjamuan memperingati Paskah keluarnya orang Israel dari Mesir. Justru di situ ketika muridnya sedang bersama-sama dengan Yesus sendiri, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi anak-anakku yang Tuhan sayang, semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita sedang bersama-sama dengan Tuhan, ya, murid-muridnya sedang bersama-sama dengan Tuhan di dalam satu ruangan, kok bisa ya iblis membisikkan rencananya di dalam hati Yudas Iskariot? Bisa aja. Ketika mungkin kita sedang ada di gereja, sedang ada di dalam satu persekutuan doa, ya, sedang memuji Tuhan, bisa nggak iblis membisikkan rencana dalam hati kita? Bisa aja. Kenapa? Tubuh kita boleh ada, tapi hati kita tidak untuk Tuhan. Hati kita tidak untuk Yesus. Demikian juga dengan Yudas. Ya, kenapa dikatakan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia? Berarti di hati Yudas tidak ada Kristus, tidak ada gurunya. Kita boleh rajin ke gereja, kita boleh rajin melayani Tuhan, tetapi hati kita tidak membiarkan Yesus tinggal di dalam hati kita, maka hati kita masih dalam keadaan kosong dan iblis mempunyai tempat untuk menaruhkan rencananya di dalam hidup kita untuk mengkhianati Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang kita pelajari pertama-tama. Ya, biarkanlah kita boleh tubuh dan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita boleh selalu ada bersama-sama dengan Kristus. Artinya biarkan Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Biarkan firman Tuhan terus berkuasa di dalam hidup kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan keluar lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Banyak orang boleh setia mau berdoa. Ketika disuruh berdoa di gereja kata-katanya indah, tetapi di rumah ketika marah kata-kata kasar yang keluar. Ya, kenapa bisa begitu? Karena di hatinya firman Tuhan tidak penuh. Karena di hatinya Kristus tidak selalu berkuasa, tidak diizinkan Kristus selalu tinggal. Sehingga iblis mempunyai kesempatan, mempunyai ruang untuk menaruhkan rencana di dalam hatinya. Kita mau berjaga-jaga. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Kita lompat ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, ya, basi itu baskom gitu ya kita bilangnya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi masa itu orang pakai baju tuh baju lurus ke bawah begitu ya, lalu seperti baju panjang begitu ya, lalu pinggangnya diikat dengan kain seperti selendang begitu ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Jadi Yesus jubahnya itu jadi pakai baju panjang, lalu pinggangnya diikat, lalu pakai jubah begitu ya. Jubahnya Yesus buka, lalu ia mengambil kain lenan ya, mungkin semacam lap, lalu ikat
diikat di pinggangnya, ya. Jadi dia bukan memakai ikat, tapi dia mengambil kain lap itu diikat di pinggangnya, kemudian dia menuangkan air ke dalam wadah semacam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dilap dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, sampailah kepada kakinya Simon, begitu ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Petrus heran ya. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Lalu kata Petrus, ya. Lalu apa kata Petrus lagi? "Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya." "Jangan Tuhan, aduh sekali-kali jangan," gitu ya. Istilah Petrus bilang begitu. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Apa sih artinya? Kaki itu adalah bagian dari tubuh kita yang kita pakai untuk berjalan. Ya. Lalu Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Yesus sedang mengajarkan, Yesus sedang mengatakan bahwa Yesus membasuh perjalanan hidup setiap murid-muridnya. Supaya apa? Supaya menjadi bersih, menjadi layak mendapat bagian di dalamnya, di dalam kerajaannya. Anak-anak, hal yang kedua, para setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, hal yang kedua kita belajar adalah kita mau jaga hati kita supaya tetap penuh dengan firman-Nya, supaya dia terus hadir di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau biarkan Kristus bukan hanya sekedar ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tetapi biarkanlah Dia membersihkan hidup kita. Dia membasuh perjalanan hidup kita. Ya, kita tidak cukup menjadi orang yang menjadi anggota gereja, rajin ke sekolah minggu ibadah anak, rajin ibadah, ikut kaum muda, kaum remaja, bahkan mungkin ikut pelayanan. Tetapi kita tidak izinkan Yesus lewat Roh Kudus membasuh hidup kita. Sehingga hidup kita dari hari lepas ke hari makin dibersihkan. Yang tadinya bapak, ibu ada yang merokok, mulai mengurangi rokoknya, bahkan mulai menghentikannya. Ya. Kemudian mungkin ada yang suka berbohong, mulai berhenti berbohong. Dan banyak hal lain yang mungkin mendukakan hati Tuhan dan mulai menghentikan itu, mulai belajar untuk menjadi seorang yang taat. Mari kita akan membaca ayat yang ke-14. Ya, ada hal apa lagi yang Tuhan ajarkan? "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ya, artinya apa? Tuhan kasih contoh, saling melayani, ada kerendahan hati di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam keluarga anak-anak Tuhan, di dalam keluarga Kristen, di dalam sekolah Kristen. Ya, di mana di situ disebut nama Yesus Kristus Tuhan. Artinya di situ harus ada kerendahan hati, harus ada saling melayani. Ya, tidak boleh kamu siapa? Kalau saya kan ini pimpinan, ya. Oh, kamu harus hormat. Kita harus saling menghormati dan saling melayani. Kita harus mengerti Tuhan memberikan contoh, kita juga harus mengikuti teladannya. Mari kita mau lihat lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26. Ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-26 juga. Ya.
Mari kita baca. Tadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari, ya, bahwa kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Kita mau firman Tuhan, Roh Kudus, Kristus yang selalu hadir di dalam hati kita, pikiran dan hidup kita. Kemudian Tuhan mengajarkan kita mau membiarkan firman Tuhan terus membasuh perjalanan hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mau kita saling melayani, ada kerendahan hati. Nah, hal yang keempat, dan ketika ayat yang ke-26 kita baca, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Lalu dia bilang gini, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti loh, dipecah-pecahin, lalu dia bilang, makanlah, inilah tubuhku. Ya, lalu ayat yang ke-27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Hal yang keempat yang Yesus ajarkan kepada setiap kita, ya, di perjamuan yang terakhir, di mana dia terakhir bahkan bersama makan Paskah terakhir bersama-sama dengan para muridnya. Ada banyak hal yang diajarkan kepada kita. Dan hal yang keempat kemudian adalah dia katakan, inilah tubuhku, roti yang dipecah-pecahkan. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur, minum, inilah darahku. Apakah Tuhan Tuhan mengajar kita untuk makan daging manusia, minum darah manusia? Bukan. Yesus sedang berbicara tentang penyalipan, bahwa tubuhnya akan hancur, ya. Untuk apa? Untuk kita. Bahwa darahnya akan tertumpah. Untuk apa? Untuk kita. Jadi jangan pernah main-main, jangan pernah menganggap remeh salib Kristus. Jangan pernah menganggap remeh penyalipan Kristus. Karena di situ, ya, tubuh dan darah Yesus, ya, terrobek-robek. Darahnya tertumpah. Untuk apa dikatakan? Untuk pengampunan dosa. Tanpa tubuh dan darah Yesus yang terrobek-robek, darah yang tertumpah, tidak pernah akan ada pengampunan dosa. Mari kita mendengarkan pujian ini. Mari kita berdoa. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku,
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mau benar-benar hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Langkah-langkah perjalanan hidup kita boleh selalu benar di hadapan Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan. Roh Kudus terus memimpin kita, dan biarlah kita mau membiarkan firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita hidup benar. Ya, kita makin menjadi benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang taat. Dan bukan itu saja, kita hidup penuh dengan kerendahan hati, saling melayani, buang kesombongan. Dan yang terpenting adalah Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita menerima pengampunan dosa. Mari, Bapa, inilah kami. Ampuni kami kalau kami tidak biarkan firman-Mu membasuh hidup kami. Ampuni kami kalau di hati kami masih ada ruang untuk rencana si iblis. Ampuni kami kalau kami penuh dengan kesombongan, terutama terhadap saudara seiman, terhadap anggota keluarga kami sendiri, atau kepada orang-orang lain. Kami merasa kami perlu dilayani, padahal Tuhan memberikan contoh agar kami juga melayani orang lain. Dan Tuhan ampuni kami kalau kami meremehkan pengorbanan-Mu di kayu salib. Ampuni kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, seluruh kerabat dan sahabatku, mari kita mau selalu ingat akan tubuh dan darah Yesus yang telah tercabik-cabik, yang telah tertumpah agar dosa kita diampuni. Sampai bertemu besok pagi.